Satu orang, satu toko. Sudah 30 tahun loh. Steak legendaris kakek usia 60 tahun. Dari depan sampai dapur, semua diurus sendiri. Mau itu masak, sampai cuci piring. Dia jago handle semua. Berbekal skill tangan emas, pelanggan setianya bejibun. Kini dijuluki Dewa Steak lokal. Kita di Kurashiki, Okayama, Jepang. Pak Otada buka toko jam 7 pagi. Langsung sibuk, siapkan stok steak hari ini. Pakai Wagyu A4 sirloin ini. Sistemnya harus reservasi, biar stoknya pas dan fresh. Lemak sirloinnya tebal banget. Kayak segel fresh alami ya. Pas dibuka, dagingnya merah cerah, mantap. Lihat bagian dalamnya, rata banget. Marbling lemaknya juara. Tekstur lembut dan juicy. Perpaduan daging dan lemak. Sangat mewah, tapi tetap punya vibe liar. Sekali lirik, ketahuan kualitasnya. Buang lemak yang keras, lalu potong tebal 2 cm. Simpan di box agar fresh. Sekarang siapkan minyak steak. Pakai lemak sapi murni, biar aromanya makin nendang. Lemaknya dipotong-potong, biar gampang dilelehkan. Ambil seperlunya saat masak. Kelihatannya sih simple, tapi Pak Otada sampai keringatan. Bahan sudah siap, jam makan pun tiba. Pak Otada ikuti pesanan. Langsung gercep masak. Semua sayur dan daging disiapkan. Ditata rapi di meja bar. Tuang minyak sapi ke plat. Panaskan kompor. Steak dibumbui rahasia. Lalu mulai dipanggang pakai suhu tinggi. Biar sarinya terkunci rapat. Tumis bawang putih aromatik. Aromanya gila, enak banget. Videonya kok lag ya? Duh, HP buat edit lemot nih. Butuh modal buat upgrade? Cek fitur di TikTok Wallet. Buka TikTok, klik dompet saya sekarang. Limit pinjaman sampai 300.000 yuan. Ada promo bebas bunga juga. Gajian nanti tinggal bayar. Balik lagi ke masakan kakek. Steaknya jadi coklat keemasan. Tampilan paling menggoda. Steak yang sudah matang, dipotong kecil biar gampang makan. Tingkat medium rare. Ini kunci kelembutannya. Sari daging melimpah. Sekali gigit, lumer parah. Siapkan plat besi panas. Kasih toge yang crunchy. Tumpuk steak di atasnya. Sizzlingnya bikin ngiler. Hiasi sedikit biar cantik. Siap buat disantap deh. Ada rasa ori, ada rasa wine. Panggang lagi steak potongnya. Lalu tuang brandy. Siram rata ke dagingnya. Alkohol menguap kena api. Sisakan aroma wine yang harum banget. Pak Otada masak dengan sepenuh hati. Bikin makan jadi rileks. Daging berlumur wine. Rasanya makin naik level. Wanginya sedap tak tertahan. Sajikan dan selamat makan. Selain steak, ada udon goreng juga. Menu andalan kakek nih. Pakai saus racikan sendiri. Tumis dengan api besar. Biar bumbunya cepat meresap ke mie. Masak sampai kental. Bumbu merata, angkat segera. Alasnya tauge segar. Tambah tauge matang dikit. Udon kenyalnya tumpuk sini. Kasih topping daging lembut. Siram lagi pakai saus. Warnanya cakep parah. Udon sapi goreng siap. Lalu lanjut tumis tauge tanpa henti. Karena banyak yang pesan, masaknya harus borongan. Tumpukan tauge yang rapi. Bumbui garam, lalu oseng. Harus cepat pakai api besar. Aroma wok hei keluar semua. Selesai, langsung sajikan. Makan pas masih panas, gila. Di meja steak orang Jepang, wajib ada nasi goreng bawang. Adu double spatula, hancurkan gumpalan nasinya. Wah, nasi wangi menari di plat besi. Butiran nasi mulai pisah sampai agak garing. Taburi garam dikit. Kasih daun bawang, kecap asin masuk. Oseng terus. Suhu tinggi bikin nasi meresap. Terus dioseng sampai panas berasap. Aromanya pecah banget. Nasi kecap emas yang menggoda, masukkan ke mangkuk.
lalu balik ke piring. Sisa nasi kerak di plat, itu bumbu rahasia loh. Taburi nori, siap santap. Udon sapi cuma 2.450 yen. Mie-nya kenyal, sausnya enak. Sekali seruput, nagih parah. Wagyu A4 ini 7.800 yen. Dagingnya pink cantik. Kayak batu permata, sekali hap. Nikmat banget di mulut, puas banget makannya. Saat injak Uzbekistan, negara penuh misteri. Gak ada masalah yang gak kelar sama plov. Sekarang, masak plov buat 500 orang. Pakai 4 ekor domba gemoy. Dan 100 kg lebih bahan. Cukup buat makan satu jalanan. Pesta masak paling gila sih. Penasaran banget, kita ke pusat plov, paling terkenal di sini. Jam 7 pagi, pekerja udah mulai gaspol. Wajan panas, tuang minyaknya. Wajan raksasa 3 meter ini, rekor 1,5 ton sehari. Parah, 10 galon minyak baru dasarnya. Butuh 4 domba buat 500 porsi. Daging disusun di pinggir. Siap buat dieksekusi. Sambil siapin bahan, minyaknya makin panas membara. Sampai ngepul baru pas. Daging meluncur ke wajan. Pas kena panas, suaranya mantul banget. Aroma dagingnya langsung pecah. Semua udara di sini isinya bau daging enak. Lanjut, tumis bawangnya. Biar bau perengus hilang. Dan makin wangi aromanya. Aduk terus biar gak nempel. Dagingnya jadi smoky dan gurih. Tuang wortel kuning seember. Ini kunci rahasia plov. Rasanya manis seger, nutrisinya tinggi banget. Disebut ginseng lokal loh. Pakainya ratusan kilo per wajan. Pelengkap lainnya, ada daging bumbunya juga. Wortel merah yang garing. Sama kismis biar manis. Bikin warnanya cantik. Dan menggoda iman, rasanya jadi kaya dan berlapis. Tutup wajan, ungkep dulu. Lalu tambah lemak domba. Biar nasinya makin lumer. Waktunya tiba, buka tutup raksasanya. Aroma sayur yang dikukus langsung menyerbak gila. Plov Uzbekistan yang asli. Pakai beras panjang lokal. Nasinya wangi banget. Pulen, gurih, nagih. Bahan terbaik buat plov. Lanjut, tutup lagi wajannya. Tapi kali ini, semua piring dipakai nutup. Bukan gak mampu beli tutup, tapi ini teknik rahasia. Sambil nunggu, tiap 30 menit harus dibuka. Aduk ratusan kilo nasi. Biar matangnya merata. Butuh berjam-jam prosesnya. Biar kaldu nyerep ke nasi. Emang gak gampang bikinnya. Wangi nasi mulai panggil tamu. Antrean udah mulai penuh. Siap-siap isi perut. Karyawan gercep tata piring. Pas tutupnya dibuka lagi, wangi nasinya kemana-mana. Tanda siap buat diserbu. Nasi diaduk biar gembur. Cari daging di bawahnya. Daging yang dimasak lama, udah empuk banget. Disentuh dikit langsung lepas. Lumer parah di mulut. Semua kerja bareng cepat. Ada yang ambil nasi, ada yang potong daging, biar tetap anget pas makan. Abangnya udah pro banget. Takaran porsinya pas terus. Nasi ngepul masuk piring. Langsung disajiin ke tamu. Harganya cuma 300 som. Nasinya gurih berlemak. Dagingnya bikin nagih parah. Plov enak porsi barbar. Favorit seantero negeri. Di pasar seafood Korea yang gokil ini, ada kedai seafood hidden gem nih. Gak jualan ikan hidup biasa sob, cuma kasih rasa paling murni. Skill pisaunya, gila sih. Tekniknya beda dari yang lain. Bikin rasa seger dari laut. Tetap awet, gak kurang sedikit kedai pun. Mungil doang. Cuan 200 juta sebulan. Parah. Jadi legenda di pasar ini. Si pendekar pisau paling jago. Yuk kita intip langsung ke pasar Haeundae Busan Korea. Jam 7 pagi tepat. Ownernya udah mulai sibuk. Ikan-ikannya baru datang nih. Seger banget.
Bau lautnya kerasa, masih lincah, beneran fresh. Berasa lumer di mulut, gila. Masuk akuarium biar tetap hidup. Siap dipilih pelanggan, mantap, soalnya semua buat sashimi. Harus diproses dulu sob. Ikan sebelah baru naik, langsung kena sabetan maut, biar gak berontak lagi. Kelihatannya sadis sih, tapi kudu gercep. Gak boleh ragu. Seret pisau nempel di tulang. Dagingnya langsung lepas, rapi. Hasilnya kayak karya seni. Daging putihnya mulus banget, dari ikan hidup jadi filet. Cuma butuh waktu singkat. Rasa manisnya tetap terjaga. Teksturnya lembut, juara. Ikan seger langsung diketok. Terus, potong di bagian leher. Kepalanya langsung lepas. Set, masukin kawat ke sarafnya. Biar darahnya keluar semua. Lancar banget kayak potong sayur. Tebasannya akurat, tangan dingin si abang. Lebih cepat dari refleks ikannya. Ikan mewah yang super berlemak. Buat pecinta sashimi nih, selalu jadi incaran. Mantul. Menu wajib yang gak ngebosenin. Kualitas premium, ikan yang baru banget dipancing. Biar gampang disimpan, si abang gerak cepet. Langsung putusin saraf pusatnya. Ikan yang lincah tadi. Jadi gak berkutik lagi sob, tetap pakai kawat baja. Biar sisa darahnya bersih. Siram air panas ke kulitnya. Biar kulitnya jadi empuk. Lemaknya keluar semua. Parah. Teksturnya jadi garing. Enak. Sekali tarik, sekali lepas. Kulitnya lepas sempurna. Dagingnya tetap kokoh, rapi. Skill pisaunya emang juara. Di tempat kayak gini, wajib ada salmon yang lumer. Seret, perut salmon disayat. Warnanya cerah, seger banget. Gak pakai ribet, gerakannya bersih banget. Dari lepas tulang sampai rapihin. Ngikutin alur dagingnya. Biar dagingnya tetap utuh, seger dan gak hancur. Warna oranye cakep banget. Estetik banget, asli seger. Kalau semua udah beres, saatnya dipotong buat dijual. Dibikin per porsi nih. Sashimi fresh, siap santap. Pertama, sashimi ikan putih. Mata pisaunya tajam, irisannya penuh lemak gila. Dagingnya lepas pelan-pelan, mirip permata. Cantik pol. Kualitasnya gak main-main. Beneran lumer di lidah. Bikin lagi, pengen lagi. Sekarang giliran si salmon. Dagingnya kunci rasa segar. Pas diiris, warnanya cerah, mantul abis. Iris pelan ngikutin serat, lemaknya bergaris. Cakep. Pas dimakan, lembut banget. Kayak kapas, lumer perlahan. Rasanya, gokil. Enak banget. Semua jenis ikan. Jadi platter mewah sob. Ada ikan saba, ada kakap, macem-macem deh. Teksturnya beda-beda. Seru, skill pisau bikin makin segar. Dagingnya bau laut banget. Harta karun laut di satu piring, mewah dan estetik parah. Ikan premium, fresh banget. Gak ada stok lama ya. Habis langsung tutup. Harga satu porsi platter ini cuma 35.000 won. Irisannya rapi banget. Kayak permata dari laut. Berasa lagi berenang di laut. Lidah langsung melek sob. Bikin mood jadi happy. Sekali hap, langsung melayang.